Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi lanjutan dari video daring minggu kemarin, dan kita sekaligus akan membahas bab keempat, yaitu puisi. Jadi video kali ini kita akan membahas dua bab sekaligus, mengingat ujian PAS semakin dekat. Selamat menyaksikan, semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa dicatat di buku masing-masing, karena nanti materinya akan keluar di ujian akhir semester. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang mengidentifikasi teks eksposisi, yaitu dari pengertiannya, kemudian cara menyimpulkan isi teks eksposisi. Sekarang kita lanjut ke struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi atau susunan teksnya terdiri dari, pertama ada tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah pengenalan isu, permasalahan, pandangan umum penulis. Jadi isu sama dengan permasalahan. Misalnya permasalahan saat ini yang sedang hangat diperbincangkan tentang COVID, atau tentang pembelajaran daring, atau tentang era new normal. Nah, isu tersebut bisa kita angkat menjadi sebuah teks eksposisi. Isu-isu tersebut dalam teks eksposisi disebut tesis. Kalau dalam teks-teks biasa bisa disebut dengan tema. Struktur yang kedua ada yang namanya rangkaian argumen. Apa itu argumen? Argumen adalah pendapat. Berarti di dalam teks eksposisi terdapat banyak pendapat penulis, banyak pendapat yang ingin disampaikan, dan pendapat tersebut disertai juga dengan fakta. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang, yaitu penutup atau simpulan atau rangkuman yang berada di akhir teks eksposisi. Di sini ada contoh teks eksposisi yang berjudul Menjaga Lingkungan Hidup. Nah, nanti di soal ujian biasanya akan keluar ada contoh teks. Kalian kemudian mencari mana strukturnya, manakah yang tesis, mana yang rangkaian argumen, dan mana yang penegasan ulang. Kalian harus tahu ciri-ciri strukturnya. Kalau tesis, biasanya letaknya ada di awal paragraf, ada di paragraf pertama. Isinya tentang pengenalan isu, permasalahan, dan pandangan penulis. Kalau di sini isunya adalah tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Kemudian struktur yang kedua, rangkaian argumen, ciri-cirinya berisi pendapat. Kalau di sini pendapatnya adalah tentang sistem gotong royong dan manfaatnya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Ciri-cirinya berisi ringkasan. Nah, di sini membahas tentang ringkasan pentingnya kebersihan lingkungan. Jadi paragraf paling akhir berisi ringkasan atau kesimpulan. Kemudian ada unsur kebahasaan teks eksposisi. Jadi setiap teks memiliki ciri kebahasaan masing-masing. Kalau teks eksposisi ditandai dengan adanya penggunaan kata teknis atau peristilahan, misalnya penebangan liar, hutan alam, banjir, lingkungan hidup, dan lain-lain. Yang kedua, contohnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat. Ditandai dengan kata-kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya. Jadi dalam teks eksposisi banyak terdapat kata-kata tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja mental atau mental verba berhubungan dengan akal ya, atau pikiran. Contohnya, memperkirakan, mengagumkan, menduga, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Jadi ada merujuk ke sesuatu yang lain. Contohnya, menggunakan kata berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, ini adalah contoh kata perujukan. Kemudian yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Masih ingat apa itu persuasif? Persuasif adalah kata-kata yang bersifat mengajak, mempengaruhi, atau membujuk
pembaca. Contoh, hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, dan lain-lain. Materi terakhir dalam teks eksposisi yaitu tentang langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Ada 4 cara. Yang pertama, menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. Misalnya kita mau mengangkat tentang COVID-19. Kemudian, langkah selanjutnya kita harus membaca berbagai sumber atau melakukan sejumlah pengamatan untuk mendukung data-data yang kita perlukan. Dan yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Jadi, dalam masalah COVID, itu apa saja topik lain yang berhubungan dengan isu yang kita angkat. Misalnya tentang new normal, misalnya tentang kebijakan pemerintah terkait COVID, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka karangan. Jadi kita buat draftnya dulu, kerangkanya dulu, kemudian baru kita kembangkan menjadi karangan yang utuh, menjadi teks eksposisi yang utuh. Baik, bab selanjutnya kita akan membahas tentang puisi. Saya yakin kalian semua di sini pasti sudah mengetahui apa itu puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi puisi itu intinya adalah ungkapan perasaan penyair dan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi arti atau makna tidak terlalu berpengaruh. Yang penting kata-kata yang digunakan menjadi sangat indah, berbeda dengan kata-kata biasa yang digunakan pada teks-teks lain. Contoh puisi pada materi kali ini kita ambil dari sastrawan Indonesia, yaitu Sapardi Djoko Damono. Beliau telah melahirkan banyak sekali puisi, salah satunya adalah Hujan Bulan Juni. Puisi ini selain berbentuk puisi, ada juga bentuk novelnya. Kemudian juga pernah diangkat di layar lebar, difilmkan. Kalian kalau mau lihat bisa lihat di YouTube cuplikan film Hujan Bulan Juni. Setelah kalian baca puisi Hujan Bulan Juni, kalian akan menemukan beberapa unsur-unsur puisi. Yang pertama, unsur fisik, berarti unsur yang dikenali pembaca secara langsung atau tersurat, bisa dilihat secara langsung. Dan yang kedua ada unsur batin. Unsur batin berarti unsur yang tersembunyi di balik unsur fisik. Unsur fisik ada 5, yang pertama majas, irama, kata konotasi, tipografi, dan imaji. Sedangkan unsur batin ada tema, perasaan atau feeling, nada dan suasana, serta amanat. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai unsur fisik puisi yang meliputi majas. Apa itu majas? Majas adalah bahasa kiasan yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca puisi. Contohnya ada majas personifikasi, yaitu majas yang mengumpamakan benda mati melakukan kegiatan seperti manusia. Contohnya, pohon kelapa itu melambai-lambai kepadaku. Nah, itu adalah contoh majas personifikasi. Kemudian majas metafora. Majas metafora merupakan majas perumpamaan, tetapi perumpamaan itu tidak disertai dengan kata laksana, bagaikan, seperti, dan lain-lain. Kemudian ada hiperbola. Hiperbola ini majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Kemudian ada majas perumpamaan, berarti mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya, engkau cantik laksana bidadari. Nah, itu adalah contoh majas perumpamaan. Yang kedua ada irama, yaitu alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang, atau kita sebut rima biasanya ya. Rima ada yang sama di akhir lirik atau di tengah-tengah, nah macam-macam ya. Kemudian ada kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kebalikannya adalah kata denotasi atau kata yang bermakna asli. Yang keempat ada pengimajian, yaitu susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman panca indera. Ada 6 citraan, yaitu pertama penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, perabaan, dan gerak. Jadi citraan ini nama lain dari pengimajian.
Kemudian yang nomor 5 adalah tipografi. Tipografi adalah tatanan larik, bait atau kalimat. Jadi bentuk puisi. Ada yang bentuknya bunga mawar, ada yang bentuknya love, ada yang bentuknya hanya lurus seperti baris-baris, dan lain-lain. Kemudian ada unsur batin puisi, berarti unsur yang tersembunyi dan kita harus mencarinya dengan teliti. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok persoalan yang diungkapkan penyair, misalnya tentang kemanusiaan, ketuhanan. Yang kedua adalah perasaan atau feeling, sikap penyair terhadap pokok persoalan tertentu, misalnya konsisten, simpatik, senang, atau sedih. Kemudian yang ketiga ada nada dan suasana. Nada dalam puisi dapat diketahui dengan memahami unsur tersurat, yaitu bahasa atau ungkapan-ungkapan yang dipakai dalam puisi. Sedangkan suasana merupakan keadaan jiwa pembaca atau sikap pembaca setelah membaca puisi atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Contohnya, puisi bernada duka, berarti puisinya tentang sesuatu yang sedih ya, menimbulkan suasana iba hati kepada pembaca. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah maksud atau pesan yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya. Kemudian ada menyimpulkan isi puisi. Bagaimana cara kita untuk menyimpulkan isi puisi? Terkadang puisi itu sulit untuk kita maknai ya, karena ada beberapa kata yang tidak umum atau kata-kata yang memang sengaja diciptakan oleh penyair yang tidak dijumpai di dalam kamus misalnya. Nah, caranya adalah kita harus tahu unsur-unsur puisi tersebut. Nah, setelah kita tahu unsur-unsurnya, maka kita akan sedikit demi sedikit memahami isi puisi tersebut. Setelah kita mengetahui unsur-unsurnya, kita akan menghubungkannya dengan tema, amanat, kemudian perasaan penyair, sikapnya. Maka dari itu kita akan bisa menyimpulkan isi puisi. Kemudian ada jenis-jenis puisi. Ada 3 jenis puisi dari bentuknya dan isinya ini ya. Ada puisi naratif. Ada kata-kata naratif berarti isinya tentang cerita. Puisi tapi dia bercerita seperti cerpen ya. Nah, contohnya di sini adalah balada atau romansa. Jadi puisinya lebih kepada menceritakan suatu kisah. Kemudian yang kedua ada puisi lirik. Lirik berarti ungkapan perasaan penyair yang tersusun dalam larik-larik atau baris. Nama lain lirik dalam puisi adalah larik. Ingat-ingat ya, nama lain lirik adalah larik. Contohnya ada elegi, ode, dan serenada. Kemudian puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Biasanya puisi deskriptif ini berisi tentang sindiran terhadap suatu masalah atau berupa kritik sosial. Contohnya adalah satire, puisi kritik sosial. Terakhir, cara menyusun puisi. Kalian pasti bisa menyusun puisi, misalnya kalian ketika galau, ketika melamun, merenung, kalian biasanya menciptakan suatu ide-ide. Nah, kita bisa menuangkannya dalam sebuah puisi dengan cara pertama menentukan tema. Tema apa yang ingin kalian angkat? Misalnya bertema tentang hujan. Berarti kalian harus membayangkan sesuatu yang berhubungan dengan hujan. Kemudian kalian buat larik-lariknya dengan diksi atau pilihan kata yang tepat, yang indah dan penuh makna. Biasanya dalam puisi itu banyak kata-kata yang dia berbeda dengan di kamus. Jadi kita bisa menciptakan kata-kata sendiri yang sesuai dengan tema kita. Kemudian mengembangkan pembendaharaan kata. Jadi kata-kata kita harus banyak. Kita harus lebih sering membaca kamus, lebih sering membaca buku-buku bacaan yang lain. Nah, sudah selesai materi kita hari ini. Tugas untuk kalian, bagi yang daring, tugas kalian adalah mencari teks eksposisi tentang gempa bumi. Kalian bisa mencari di internet atau di koran. Jangan lupa dicantumkan sumbernya atau alamat websitenya. Kemudian kalian analisis strukturnya, cari tesis,
argumen, dan penegasan ulang seperti di contoh teks gerhana bulan di atas ya. Kemudian cari juga contoh aspek kebahasaannya. Misalnya mana kata kerja materialnya, mana kata-kata persuasifnya. Yang kedua, buatlah puisi dengan tema hujan. Karena November ini terkenal dengan November Rain, maka kita mengangkat tema tentang hujan. Kemudian cari unsur-unsur fisik dan batinnya. Untuk kelas yang luring atau tatap muka di sekolah, kalian mengerjakan tugas kelompok yang telah dijelaskan ketika tatap muka di kelas. Kalian bisa mengambil materi dari video ini. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat WA atau di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.